Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Pada kesempatan ini saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau terus ada bersama kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kami mampu menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Kami rindu untuk terus diubah dan dibangun oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam 1 Yohanes pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, bangunlah kesadaran setiap kita akan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita percaya Kristus, rohnya yang ada di dalam kita adalah satu kehidupan yang diberikan bagi saudara dan saya. Nah, itu berarti bahwa ketika kita menyadari akan roh Kristus yang ada dalam hidup kita, membuat saudara dan saya akan terus mampu menjalani hari-hari hidup kita seperti apa yang diinginkan oleh Kristus. Nah, oleh karena itu kalau kita baca bagian kebenaran firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ayatnya yang ke-10 katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Saudara pemirsa Klavos, setiap manusia itu hidup di dalam dosa. Artinya sejak kejatuhan Adam membuat manusia itu hidup di dalam dosa. Dan oleh karena itu semua manusia mengalami kehidupan yang ada di dalam dosa. Tapi kita bersyukur dengan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita memampukan saudara dan saya untuk bisa keluar dari dosa dan tidak hidup lagi di dalam dosa. Oleh karena itu tadi saya katakan kita harus punya kesadaran bahwa Kristus di dalam kita adalah satu kehidupan baru yang diberikan menjadi terang bagi kehidupan setiap kita. Kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, segala sesuatu yang diilhamkan Allah gunanya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, membuat orang hidup di dalam kebenaran. Itu berarti Kristus yang ada di dalam kehidupan kita memampukan saudara dan saya untuk bisa menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, untuk bisa membuat kita melihat apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan ataukah tidak. Sehingga ketika saudara ada melakukan dosa, maka engkau akan tahu bahwa engkau sedang berdosa, sedang melakukan dosa, maka engkau akan pasti bisa menyadari itu dan minta pengampunan daripada Tuhan. Makanya tadi saya katakan, menyadari Kristus di dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita membangun kesadaran kita tentang Kristus yang ada di dalam kehidupan kita dengan cara saudara dan saya kita hidup di dalam perjalanan kehidupan kita dengan terus membangun Kristus dalam kehidupan kita ini menjadi dewasa. Bagaimana Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya menjadi dewasa? Ketika firman-firman itu limpah di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, apa yang membuat sehingga kita akan punya kedewasaan di dalam Kristus, sehingga kehidupan kita akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kristus. Yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan adalah ketika kita punya kesadaran akan Kristus di dalam hidup kita dan terus kita mendewasakannya, maka yang akan kita alami dalam hidup kita adalah kita akan punya kesukaan untuk terus bersekutu dengan Tuhan.
Bersekutu artinya saudara dan saya akan terus memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Ingat saudara, orang Kristen yang malas beribadah, orang Kristen yang tidak suka beribadah, itu tandanya Kristus dalam hidupnya belumlah bertumbuh menjadi dewasa. Karena ketika dia mau beribadah, dia mau bersekutu dengan Tuhan, masih diajak-ajak, masih dipaksa-paksa, itu berarti tanda Kristus di dalam hidupnya tidak mengalami kedewasaan. Dan kalau kita mengalami kedewasaan, maka saya percaya kita, saudara dan saya akan terus punya keinginan untuk bagaimana kita mau bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, kalau Kristus di dalam hidup kita ini bertumbuh menjadi dewasa, maka saudara, saya katakan bagi saudara, rasa haus dan lapar akan firman itu akan terus ada dalam hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen, dia menjadi pelayan, bahkan dia aktif dalam pelayanan, tetapi terkadang tidak memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Buktinya, ketika dia mendengarkan firman Tuhan lama-lama, pasti dia malas. Ketika firman itu menyinggung dosanya, pasti dia akan tersinggung dan dia tidak mau lagi untuk mendengarkan firman. Nah, bagaimana kita katakan kita memiliki roh Kristus dalam hidup kita yang sudah didewasakan kalau rasa haus dan lapar itu tidak ada dalam hidup kita? Nah, itu pastikan bahwa hidup saudara dan saya setiap saat hendaklah memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Itulah yang menunjukkan bagi kita Kristus di dalam kita akan terus bertumbuh menjadi dewasa. Yang ketiga, kalau Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya bertumbuh menjadi dewasa, maka saya katakan kita akan selalu memiliki kehidupan yang mau hidup di dalam kebenaran. Artinya saudara dan saya akan belajar untuk apapun yang kita lakukan, lewat perkataan kita, lewat apa yang kita pikirkan, lewat apa yang kita perbuat, kita akan melakukannya di dalam kebenaran. Sehingga contoh, saudara dipercayakan uang banyak, itu tidak akan membuat engkau menjadi silau, tapi engkau akan mampu hidup dalam kebenaran. Ketika engkau ada bersama dengan istrimu atau suamimu, atau ketika engkau tidak ada dengan istrimu atau suamimu, engkau akan mampu hidup dalam kebenaran. Atau ketika engkau di mana saja, ada orang tidak ada orang, engkau akan bisa mampu hidup berdiri di dalam kebenaran. Saya percaya saudara, kalau ini yang kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita, maka tandanya Kristus di dalam kita akan terus menyadarkan siapa kita di dalam Tuhan. Itulah yang akan membuat saudara dan saya akan mampu hidup dalam kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Karena kita akan terus menyadari siapa kita di dalam Tuhan. Kristus di dalam kita akan terus menerangi kehidupan kita. Biarlah Kristus dalam saudara akan terus menerangi kehidupanmu, dan engkau dan saya akan berdiri dalam kebenaran. Karena kita tahu kita hidup hanya untuk merepresentasikan Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Kristus yang ada di dalam hidup kami adalah terang kehidupan bagi setiap kami. Biarlah terang firman Tuhan menerangi kami untuk kami melihat siapa kami dalam Tuhan. Sehingga kami tidak hidup dalam dosa, kami tidak melakukan dosa, tapi kami akan hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami mampu hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan apa kata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami, pemirsa Klavos yang berbahagia di saat ini. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.